Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ada berita menarik ini ya, viral di berbagai platform media sosial. Jadi dikabarkan nih ada makam Habib Ba'alwi di Jawa Timur yang sebenarnya dia adalah anggota Partai Komunis Indonesia. Lalu dibikin cerita oleh juru kuncinya, ya dia itu adalah sebagai korban dari PKI katanya, didatangi seorang yang telah menghabisi Habib itu. Ini ceritanya viral, saudara. Tetapi masalahnya begini, di Jawa Timur itu makam Habib kan banyak gitu ya. Makam Habib itu kan banyak. Ada di Jember, ada di Banyuwangi, ada di Bondowoso, Probolinggo, ya, ada di Pasuruan. Itu kan banyak sekali Habib-Habib dimakamkan di situ. Nah, persoalannya makam Habib yang mana? Nah ini. Tapi diduga adalah makam yang sebenarnya juga diduga palsu makam itu. Oleh sebagian orang dipercaya kalau memang itu makam palsu ya berarti bukan makam itu. Ada yang menduga itu di jalan Jakarta ke Jember Banyuwangi yang melewati Gunung Kumitir. Jadi ada yang menduga itu adalah makam yang dianggap makam Habib PKI itu di situ. Tapi masalahnya makam yang ada di kaki Gunung Kumitir itu juga diduga palsu karena keberadaan makam itu sebenarnya adalah makam umum. Makam umum, lalu ada cerita halu katanya oknum Habib ditemui dalam mimpinya bahwa disitulah makam sang Habib yang sekarang viral. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau memang makam itu terbukti palsu, maka makam yang diduga makamnya Habib PKI ya bukan di situ. Bisa jadi di Jember, bisa jadi di Pasuruan, bisa jadi di Banyuwangi atau di Probolinggo. Tetapi yang sekarang viral ini dikabarkan adalah makam yang ada di kaki Gunung Kumitir di perbatasan Banyuwangi Jember. Jadi kalau kalian mau ke Banyuwangi lewat jalur selatan, itu ada makam di kaki Gunung Kumitir di tikungan jalan. Kalau dari arah Jakarta melewati Jember itu ada di kiri jalan. Kalau dari Banyuwangi menuju Jakarta melewati kaki Gunung Kumitir itu ada di kanan jalan, di tikungan jalan. Ya, ini saya ada informasi yang sekarang viral. Saya tunjukkan ya informasinya ya, Dok. Coba dengarkan baik-baik saudaraku, ini viral. Ya, beritanya ini viral. Coba kita simak ya. Ini saya tunjukkan, semoga kelihatan ya, supaya kedengaran mudah-mudahan. Ya. Habib Ali Sohibal Karomah Jinaka Zairina Wala Makomika Wakifina Audana Indaka Syahadata Allah ilaha illallah. Ini kita di ketua Ansor Jember. Ketua Ansor Jember. Mungkin tuan ini ketik. Kalau tasik umur sembilan. Tasik. Niki punjul titik kan. Cerita punjul. Niki keganasan PKI. Keganasan PKI. Jadi Habib ini diceritakan meninggal karena korban PKI, keganasan PKI. Padahal ada yang membocorkan rahasia bahwa dialah sebenarnya PKI. Ya. Coba terus simak video ini. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada info terbaru, info yang sangat valid, bahwa saya barusan sowan kepada kiai, baru datang saya sowan kepada kiai besar di Jawa Timur, ulama sepuh, dan saya sedikit bicara sedikit
konsultasi ya. Dan ada info di Jawa Timur ini, saya tidak sebutkan nama desanya, nama kotanya. Di Jawa Timur ini ada makam Habib, bukan dihabibkan, tapi memang Habib itu. Ada makam Habib dikeramatkan di Jawa Timur ini. Beliau, Habib itu digembar-gemborkan, dibunuh oleh PKI. Ya, digembar-gemborkan, Habib itu dibunuh oleh PKI. Tapi kenyataannya beliau sendiri PKI dibunuh oleh TR waktu itu, Tentara Rakyat. Nah, jadi PKI teriak PKI. Beliau PKI ini, saya pertegas lagi, saya menjelaskan, beliau PKI ditembak oleh tentara zaman dulu dengan nama TR, Tentara Rakyat. Tapi viralnya, masyhurnya, beliau dibunuh oleh PKI. Mungkin pemirsa, pendengar tahu itu makam siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemungkinan itu bisa terjadi ya, ada oknum Habib yang sebenarnya anggota PKI untuk menghapus jejak sejarah dan citra buruknya di masa lalu, kemudian sekarang diviralkan, digembar-gemborkan supaya suhroh wal istifadoh, supaya terkenal bahwa dia bukannya PKI, justru korban PKI. Ada muhibin yang protes, mana mungkin ada Habib PKI? Loh, Anda nggak tahu sejarah? Di Yaman itu banyak klan Ba'alawi itu anggota komunis. Di Indonesia, Fahrul Barabah di Kalimantan itu juga komunis. Aidit yang jelas diungkap secara oleh KRT ya, Kiai Haji Nur Ihya Salafiyat Negara. Aidit itu adalah Habib Ba'alwi. Banyak orang yang mengira bahwa Habib bukan PKI. Tidak ada Habib yang menjadi PKI begitu. Ini hal yang kurang dipahami masyarakat ya. Jadi ada oknum Habib yang menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. Itu ada sejarahnya, banyak sumber yang bisa kita dapat, dan saya sangat percaya ada oknum Habib yang memang menjadi anggota PKI. Contohnya ya tadi misalnya adalah Aidit ya. Aidit itu ternyata klan Ba'alawi. Fahrul Barabah di Kalimantan yang juga sudah viral, videonya ada juga ya, saudaraku yang dirahmati Allah, itu PKI. Cuman masalahnya tadi narasumber yang kita sampaikan ke Anda tidak menyebut ini siapa, di Jawa Timur yang mana, karena kan Jawa Timur luas ya kan. Kalau soal ada yang mengakui, mungkin ada yang membocorkan, wallahu a'lam. Bisa jadi ada yang tahu kemudian tidak mau publikasi. Yang dimaksud adalah makam yang ada di perbatasan Jember Banyuwangi di kaki Gunung Kumitir ya. Itu diduga memang makam Habib, tetapi juga banyak yang menganggap itu makam palsu, makam yang sangat perlu diverifikasi keasliannya, apakah itu asli atau tidak. Nah, saya sendiri dulu pernah mengkonten tentang makam oknum Habib yang diduga palsu di kaki Gunung Kumitir. Anda bisa cari di channel kita. Di awal-awal saya buat konten, saya sudah pernah memberitakan tentang adanya makam palsu di kaki Gunung Kumitir. Itu diduga palsu, tapi sekarang sudah dibangun sangat mewah sekali, dan menjadi tujuan ziarah dari banyak warga, bahkan tidak hanya dari Banyuwangi, Jember, banyak yang bahkan dari Jakarta, bahkan katanya dikabarkan ada yang berziarah dari muhibin yang berasal dari Malaysia gitu ya. Tapi yang jelas memang saya berharap penguasa wilayah ya itu mengklarifikasi harusnya itu benar-benar makam asli ataukah makam palsu ya. Itu harus diteliti lebih lanjut.
Tapi kalau itu makam asli, ya harus dibuktikan keasliannya. Karena jasad yang ada di sana bisa jadi itu bukan jasadnya manusia dari klan Ba'alawi. Kalau perlu, menurut saya kalau memang di sana ada dan terbukti ada jasadnya, ya harus dites DNA. Benarkah dia itu kelompok dari klan Ba'alawi atau bukan? Nah, saya sendiri juga pernah wawancara dulu dengan siapa itu Pak Fadlullah ya, Muhammad Fadlullah ya, atau saya ingat namanya Pak Fadlullah. Saya pernah wawancara, ya sama ceritanya. Pak Fadlullah bercerita bahwa dia itu ketemu dengan orang yang telah menghabisi Habib Ali itu, ya katanya begitu, bahwa Habib Ali itu sebenarnya sakti, dia tidak bisa ditembus peluru, katanya begitu. Lalu bagaimana kok bisa meninggal? Nah, ceritanya orang yang mengaku ketemu dengan juru kunci dan bercerita kepada juru kunci, katanya Habib Ali diancam nanti kalau tidak menunjukkan kelemahannya, keluarganya akan dihabisi gitu. Akhirnya Habib Ali menunjukkan kelemahannya sehingga dia itu bisa dihabisin, lalu dikubur atau dimakamkan di kaki Gunung Kumitir itu. Tapi sekali lagi, cerita tentang Habib ini seringkali kita harus skeptis dan tidak mudah percaya, harus diverifikasi dan dibuktikan. Khawatirnya itu hanya cerita-cerita halusinasi karangan bebas, kayak orang membuat cerita cerpen gitu. Kalau itu terjadi kan eman gitu loh ya, sangat disayangkan. Masyarakat harusnya lebih selektif dan tidak mudah percaya dengan orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah yang sekarang lagi masif membuat yang namanya makam-makam palsu di berbagai tempat yang ada di Nusantara ya. Oleh karena itu kami berharap semua pihak ya sabar dulu, karena PWILS terus berusaha untuk mengklarifikasi konfirmasi terhadap makam-makam yang diduga palsu. Kami berharap PWILS Kabupaten Jember, karena posisinya sebenarnya masuk wilayah Jember ya, kalau memang makam yang diduga palsu makam oknum Habib Ba'alawi yaitu Habib Ali Abdullah gitu ya, itu viral, makamnya mewah, memang sudah dibangun ya, banyak sekali donatur di situ ya, banyak sekali rame, hampir setiap hari saudara saya lihat itu yang berziarah dari para muhibin itu banyak, yang tadi berdoa begitu, mendoakan di situ ya, minta barokah gitu ya. Jadi ini viral ya saudaraku, saya ingin menyampaikan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa diketahui keasliannya itu palsu atau keasli. Kalau saya sih tidak percaya ya itu makam dari Habib ya, karena memang dulu di tahun 90-an tuh saya sering melewati daerah itu, nggak ada tuh makam Habib. Yang ada memang makam umum, makam warga desa sekitar situ baru ada ya. Gimana nih, kalian sudah tahu kan beritanya? Itu saya lihat tadi Gus Aziz Jajuli juga sudah mengangkat berita itu ya, bahwa makam Habib Ali bin Abdullah di kaki Gunung Kumitir itu menurut saya juga diduga palsu, dan diduga itu justru anggota PKI, dan kemudian dibuat cerita oleh juru kuncinya bukan anggota PKI, justru menjadi korban PKI ya, seperti itu saudaraku. Oke, gimana nih kalau menurut Anda? Saya ingin membaca komentar-komentar dari kalian saja dulu ya. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian nih saudara ya? Tuh, ada yang komentar, Habib lagi, makam palsu dan kota amal merajalela. Terima kasih dari Jakarta hadir ya, Bang Ruberji ya. Bang Maduratna terima kasih, PKI teriak PKI. Itu viral itu, kalian bisa cek ya. Jadi ada seseorang yang membongkar bahwa diduga
makam yang ada di kaki Gunung Kumitir di perbatasan Banyuwangi Jember itu diduga makam palsu, ya. Ada yang menduga makam palsu, kemudian ada yang menduga kalau toh itu makam Habib, jangan-jangan tuh itu Habib yang sebenarnya PKI, anggota PKI di masa lalu, tetapi kemudian dibuat cerita palsu, cerita omon-omon yang seolah-olah Habib tersebut adalah korban PKI gitu ya. Terima kasih dari Bang Sutarman. Kasihan tahu agama tetapi justru memalsukan kuburan, sejarah, nasab, ya menipu, berarti menganggap Tuhan itu buta. Terus apa arti sifat maha tahu? Itu sama menganggap Tuhan buta. Ya memang orang-orang Ba'alawi saudara kan nggak takut dosa karena didoktrin oleh kelompok mereka sendiri bahwa Ba'alawi, Habib ini walaupun maksiat, bahlul, pezina dan seterusnya itu dijamin surga. Doktrin ini yang menjadikan mereka arogan, sombong, mengaku lebih mulia dari bumi. Inilah nasab palsu mereka itu menjadikan mereka itu sombong, ya seperti itu. Terima kasih dari Malang, Arema hadir Bang, terima kasih ya. Dari Bang John ya. Kemudian siapa lagi nih? Oke, dari siapa nih? Bang Ilham. Terima kasih ya Bang Ilham hadirnya. Kemudian dari siapa ini? John lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tulisannya nggak begitu jelas. Nyimak, saya bukan ustadz Bang. Orang biasa nih ya. Jadi itu ya ceritanya ya. Jadi ada kabar bahwa makam Habib di Jawa Timur yang dikeramatkan sebenarnya itu adalah Habib anggota PKI, kemudian digembar-gemborkan, dibuat cerita halu, cerita palsu yang kemudian menjelaskan bahwa dia itu bukan PKI tapi korban PKI. Kalau muhibin ya wajib percaya ya, muhibin wajib percaya. Kalau nggak percaya bukan lagi muhibin ya, kan begitu. Oke, dari Bang Jiman, ya terima kasih Bang. Bongkar terus kebusukan para Habib Ba'alawi yang sesat dan berbahaya bagi umat. Komen dong Beb, biar rame. Ini lagi sepi nih ya. Pada ngaji kali ya, kan masih terlalu sore ya. Ya mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tentu saja kami ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari onom-onom Habib Ba'alawi. Apalagi nasab Ba'alawi mungkotek batilun ya, tidak tersambung kepada Rasulullah dan batil ini. Mereka mengaku keturunan Nabi tanpa bukti. Justru terbukti berdasarkan kajian ilmu, multidisiplin ilmu nasab, sejarah, filologi dan tes DNA, Ba'alawi terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi berdasarkan tes DNA mereka mustahil keturunan Nabi karena haplogrup mereka berdasarkan tes DNA adalah G, bukan G1. Saya minta bantuan Anda untuk membagikan video ini seluas-luasnya kepada handai tolan Anda, sahabat, supaya semakin banyak orang yang tercerahkan mendapat informasi yang benar ya. Jadi memang Ba'alawi secara saintifik, ilmiah, bukan fitnah, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu saja informasi yang kita ingin sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat hikmah. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan menghibur kalian semuanya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada gestur yang tidak Anda suka, mohon maaf, mohon ampun. Jaga persaudaraan, persatuan, kedamaian. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!